Lu tahu nggak, kalau ada satu orang yang dipercaya bisa nyembuhin penyakit cuma pakai doa, tapi akhirnya malah bikin kerajaan terbesar di dunia hancur dari dalam? Namanya Grigori Yefimovich Rasputin, petani miskin dari desa kecil di Siberia, Rusia. Rasputin lahir tahun 1869 di desa Pokrovskoye. Dari kecil, hidupnya udah beda. Orang-orang bilang dia bisa lihat hal-hal yang orang lain nggak bisa. Ada yang bilang dia bisa nyembuhin orang, ada juga yang bilang dia kerasukan. Rasputin tumbuh tanpa pendidikan, nggak bisa baca tulis dengan baik, tapi karismanya aneh. Orang tuh ngerasa kalau dia ngomong, lo bakal percaya entah lo mau atau nggak. Pas sudah dewasa, dia ninggalin desanya dan mulai keliling Rusia. Katanya buat nyuciin dosa dan nyari Tuhan. Tapi selama perjalanannya, dia hidup kayak orang gila, doa, nyanyi, tapi juga pesta, mabuk, dan tidur sama banyak perempuan. Orang-orang mulai manggil dia starets, semacam orang suci yang dianggap punya hubungan langsung sama Tuhan. Waktu itu Rusia lagi di ujung krisis. Raja terakhirnya, Tsar Nicholas II, pimpin negara yang udah mulai rapuh. Ekonomi hancur, rakyat miskin, dan perang melawan Jepang bikin malu negara. Di tengah kekacauan itu, keluarga kerajaan punya satu rahasia besar. Putra mahkota Alexei, satu-satunya pewaris tahta, punya penyakit langka, hemofilia. Sedikit luka aja bisa bikin dia mati kehabisan darah. Nggak ada dokter di seluruh Eropa yang bisa nyembuhin. Sampai suatu hari, seorang bangsawan ngenalin Rasputin ke keluarga kerajaan. Mereka desperate, jadi mereka coba apa aja. Rasputin datang duduk di samping tempat tidur Alexei dan berdoa. Beberapa jam kemudian, perdarahan yang sebelumnya nggak bisa berhenti, perlahan reda. Nggak ada yang bisa jelasin secara medis. Tapi buat Tsarina Alexandra, ibu sang pangeran, itu mukjizat. Sejak hari itu, Rasputin bukan cuma tamu, dia jadi orang kepercayaan keluarga kerajaan. Dia datang dan pergi sesukanya di istana. Tsarina percaya setiap kata yang dia ucapin. Bahkan kadang kalau Tsar mau bikin keputusan penting, dia nunggu nasihat dari Rasputin dulu. Dan disitulah bencana mulai kebentuk. Rasputin bukan orang bodoh. Dia tahu pengaruhnya besar, dan dia pakai itu buat dapetin kekuasaan. Dia mulai ngatur siapa yang diangkat jadi menteri, siapa yang dipecat, siapa yang boleh dekat dengan Tsarina. Orang-orang di istana mulai benci. Bukan cuma karena dia dari kelas bawah, tapi karena dia ngerusak reputasi kerajaan. Di luar istana, rakyat mulai ngomongin hal-hal gila. Katanya Rasputin selingkuh sama Tsarina. Katanya dia penyihir. Katanya Rusia dikutuk karena iblis dari Siberia udah masuk ke istana suci Romanov. Tsar nggak tahu apa yang harus dilakukan. Dia terlalu sibuk perang, sementara istrinya sepenuhnya percaya sama Rasputin. Kebencian terhadap kerajaan makin besar. Bukan cuma karena kemiskinan, tapi karena satu orang aneh yang semua orang anggap bawa sial. Akhirnya, sekelompok bangsawan mutusin buat ngelakuin sesuatu yang ekstrim. Mereka tahu, kalau Rasputin nggak mati, Rusia bakal jatuh. Malam tanggal 30 Desember 1916,